semua, selamat datang di Hyperliquid Indonesia. Hari ini gue mau balik lagi bawain update mingguan. Sesuai dengan yang gue infoin sebelumnya, tiap minggunya gue mau bikin video kayak gini biar kalian gak ketinggalan updates soal Hyperliquid maupun Hyper EVM. Kita langsung aja, yang pertama dari token XPX yang sudah bisa ditradingkan di Hyperliquid Spot. Kalian tahu dong teman-teman, di Cycles kali ini ada satu meme coins yang namanya itu SPX 6900, di Murad kreatornya. Itu sekarang udah bisa ditradingin di Hyperliquid. Next dari Hyperliquid, walaupun kita belum bisa berhasil sentuh all time high baru price-nya, tapi open interest kita kembali mencetak all time high, yaitu di 14.7 billion US dollar. Ya, ini menunjukin bahwa Hyperliquid itu growth-nya itu masih sangat cepat ya teman-teman, karena kita keep hitting new all time high, baik itu dari revenue maupun open interest. Dan gue sendiri yakin price will follow the growth. Nah selanjutnya, ini salah satu project favorit gue juga, yaitu Liminal. Gue udah sering bahas Liminal ini di video-video sebelumnya. Intinya si Liminal ini platform untuk delta neutral strategy. Ya, dia akan allocate aset kalian itu secara otomatis. Intinya mereka semua lah yang ngurusin semuanya, mulai dari executing strateginya gitu ya. Semua Liminal yang ngurusin delta neutralnya. Dan mereka baru aja mulai epoch yang pertamanya. Jadi buat kalian yang mau garap Liminal, maybe it's the right time. Karena masih early banget, baru epoch 1 ya. Dan biasanya kalau udah ada yang namanya epoch 1, 2, 3 seperti ini, leading to airdrop ya. Jadi buat kalian yang mau garap, ini masih early banget. Nanti linknya gue akan drop di description. Demi, salah satu OGs dari Hypio community, mau ngeluncurin locals only NFT. Jadi buat kalian yang stake di Hypurco Nansen, minimum 50 hype, kalian udah eligible dapetin whitelist di locals only. By the way, ini disclaimer ya, ini paid mint ya teman-teman, bukan free mint. Jadi make sure kalian ngerti projectnya ini tentang apa ya sebelum kalian minting NFT-nya. Theo Network baru aja ngenalin yang namanya TH-Bill atau Tokenized Institutional Grade On-Chain Money Market Fund. Di mana TH-Bill ini kalau menurut gua ini bakal jadi game changer karena mungkin bisa dibilang token RWA pertama yang ada di Hyperliquid. Harusnya ke depan si TH-Bill ini bisa dijadiin vault ataupun liquid providing. Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Buat kalian yang mau bridge aset apapun ke Hyperliquid, sekarang Hyperland itu sudah punya fitur bridge. Jadi kalian bisa bridge any token from any chain to Hyperliquid. Ya, jadi Hyperland walaupun dia platform borrow lending, sekarang dia support bridge juga. Selanjutnya dari Pendle yang berkolaborasi dengan Hyperwave, di mana ke depan si HWHLP ini sudah diintegrasikan dengan chain Ethereum. Dan gue mau ingetin sekali lagi ya, Hyperwave ini bisa dibilang project yang underfarm. Dia punya project airdrop yang lumayan singkat, mulainya dari Juli, tapi Agustus tanggal 28 points programnya udah selesai. Jadi make sure kalian manfaatin waktu yang tersisa nih, which tinggal 1 bulan lagi untuk garap airdrop Hyperwave ini. Karena gue masih ngerasa TVL-nya dia itu masih cenderung rendah, walaupun udah grow dari video yang sebelumnya yang gue bahas di Meta Hyperliquid Juli ya. Tapi hitungannya untuk sebuah project ini masih underfarm. Jadi menurut gue ini peluang besar buat kalian yang mau garap airdropnya. Selanjutnya dari Dexari, platform native mobile yang support Hyperliquid ya. Kalian bisa trade, kalian bisa hold spot asetnya di sana. Itu sekarang udah officially ada di iOS dan Android. Jadi kalian nggak perlu test flight lagi, kalian bisa download langsung dari App Store atau Play Store buat cobain langsung Dexari ya. Karena dari tim Hyperliquidnya sendiri itu tidak akan bikin mobile app ya, jadi buat better experience kalian bisa coba Dexari ya atau mobile app.
dari project lain juga loh buat dapetin better experience trading di Hyperliquid. Jadi Drip Trade di minggu ini baru aja ngenalin yang namanya Vault. Jadi ke depan ya, Vault ini itu ibarat kayak kalian bisa taruh token behind your NFT guys. Jadi kalian bisa lock token di satu NFT. Yang udah lakuin ini contohnya itu Balt Brothers. Jadi si NFT ini sekarang bukan cuman gambar aja, tapi bisa punya aset value di dalamnya karena fitur Vault ini. Tapi hati-hati ya teman-teman, once kalian udah lock aset kalian di NFT tersebut, satu-satunya cara untuk nge-redeem token kalian itu kalian harus burn NFT-nya. So make sure ketika kalian taruh token kalian di NFT tersebut tuh for good gitu. Kalian nggak mau tarik lagi tokennya. Karena kalau misalnya kalian tarik, yaitu satu-satunya cara kalian harus burn NFT-nya. Anchorage Digital sekarang sudah support Hyperliquid ya melalui portonya dia. Kalian bisa trade, kalian bisa stake Hyperliquid ya di Anchorage Digital. Berikutnya datang dari aplikasi nomor 1 di Europe, yaitu Swissborg. Dia kolaborasi sama L-Hype, ya, itu Loop Hype. Jadi mulai 4 Agustus, ya, Swissborg user itu bisa dapat exposure ke L-Hype melalui Vault yang mereka sediakan nih. Selanjutnya dari Hyperzap, jadi si Loris ini, devnya dari Hyperzap, dia ngerasa tuh onboarding di Hyper EVM itu masih sulit. Makanya kenapa dia bikin yang namanya Hyperzap ya, jadi one click all of Hyper EVM. Jadi dia build Hyperzap ini on top of Telegram, di mana kalian bisa top up USDC dan langsung bisa beli Hype di Hyper EVM. Karena kalau misalkan kalian pakai yang traditional way, kalian kan harus top up USDC di Hypercore, bridge ke Hyper EVM, baru kalian bisa beli Hype. Tapi kalau melalui Hyperzap ini, jadi semua itu dimudahkan. Jadi kalian tinggal top up USDC, USDC-nya bisa langsung dipakai untuk beli Hype or any tokens yang ada di Hyper EVM. Oke teman-teman, sekian update mingguan dari Hyperliquid Indonesia. Sampai jumpa di update minggu depan ya. Jangan lupa kalian subscribe sama nyalain lonceng notifikasi. Jadi kalau misalkan ada update apapun atau ada edukasi apapun, kalian nggak ketinggalan. Bye-bye.